Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa bahagia ya. Karena bahagia itu kita yang ciptakan, kita yang rasakan, dan kita yang nikmati. Oke. Di video kali ini, kemarin saya ngupload video terakhir, ternyata banyak komenan yang pengen melihat. Tolong dong, kata-kata. Tolong dong ngeliatin cara caturangga yang bagus itu seperti apa. Pilihan caturangga yang bagus itu seperti apa. Dan di video kali ini saya akan mereview burung dari caturangga ya. Jadi tidak bisa menjamin 100% juga, tapi ini hanya feeling lah, hanya feeling burung yang karakter, yang bulunya seperti ini, karakternya seperti gimana, badannya yang seperti ini, karakternya gimana. Jadi ini tidak bisa menjamin 100%, tapi saya akan berbagi tips cara memilih merpati buat merpati tinggian ya, buat jadi player ya. Yuk simak terus videonya seperti apa dan burung yang mana saja yang akan saya review ya. Oke, yang akan saya liatin tipikal burungnya seperti ini, seperti apa karakternya, badannya seperti ini, tipikalnya seperti apa karakternya. Tapi jangan jadi patokan 100% ya kawan ya. Ini hanya prediksi. Ini hanya prediksi dan ini hanya buat rekomendasi saja. Buat teman-teman yang mau milih-milih burung di ternakan yang lain juga bisa, atau di pasar juga bisa. Jadi ini hanya rekomendasi saja ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nih, buat teman-teman yang kemarin komen di kolom komentar yang pengen cara memilih burung ya. Ini salah satunya dari caturangga itu ada 5 ya. Yang pertama mata, yang kedua bulu, yang ketiga itu laran, yang keempat dagingan, dan yang kelima itu supi tudang. Jadi jarang ada burung yang perfect 5-5-nya itu memenuhi syarat sempurna, jarang. Tapi setidaknya kita dapat 3 dari 5 atau enggak 4 gitu. Nih salah satunya ini nih. Ini burung namanya Aslan. Tipikalnya stabil, atasnya turun, nitik. Jadi kita lihat dari matanya juga udah kita lihat, bisa kita lihat nih matanya jernih banget. Jadi matanya harus benar-benar bulat, harus benar-benar bulat, jernih. Kelopaknya juga tidak nonjol ya. Kalau kata orang Sunda tidak bolotot, harus sayu. Paruhnya juga harus runcing nih. Dan tipikal hidungnya juga harus nutup, karena ini buat rongga udara terbang ketika atas. Dan larannya harus besar. Larannya. Kenapa harus besar? Karena kepakan sayapnya. Nih. Jadi kalau tipikal burung yang atas itu biasanya larannya besar-besar. Dan jari-jari ininya nggak terlalu besar tapi sedang. Jadi seimbang. Ya, nih, lihat. Dan rongga ininya nih, rongga dari lar ke larnya itu harus rapat. Karena kenapa? Kalau misalkan nggak rapat, itu kan kepakannya kebuang anginnya gitu. Jadi tidak kurang sempurna. Nih, larannya nih. Harus benar-benar rapat. Dan bulu nyutra. Jadi kalau dipegang itu harus nyutra. Dan badannya harus seimbang. Maksudnya seimbang itu simetris antara ke depan dan ke belakang. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, jadi cukup lah. Dan ekor itu buat rem. Kalau burung golongan meja itu ekornya benar-benar harus bagus. Karena kenapa? Biar remnya bagus. Jadi harus tuh satu, kelihatannya satu gitu. Nih. Ngicup, kalau kata orang sini ngicup gitu. Karena ini ekor itu buat rem. Ekor buat rem dan dagingannya harus penuh. Usahakan cari burung yang dagingannya penuh nih. Menutupi. Dagingannya penuh dan supitnya runcing. Jadi jarak supit itu 1 senti lah, minimal 1 senti
antara rongga kiri dan rongga kanan dan harus ke atas. Nih burungnya. Ini tipikalnya tinggi, stabil. Aslan ini. Dagingannya juga penuh. Harus penuh. Karena kenapa? Kalau dagingnya penuh itu buat kekuatan terbang. Jadi kalau misalkan pengen cari burung yang stabil terbangnya, yang atas usahakan kawan-kawan semua memilih burung yang pertama larannya dulu besar-besar, tebal-tebal dan rapi. Yang kedua, bulunya halus kayak sutra. Bulunya halus kayak sutra. Ketiga, matanya harus jernih nih. Mata harus jernih, paruh juga harus luncing, terus hidung juga nutupnya harus jangan terlalu lebar ya, ini rongga hidungnya, karena ini udara saat terbang. Karena kalau misalkan yang hidung rongganya udaranya lebih besar, itu bakal sakit kalau turun. Supit udangnya nih ke atas. Jadi antara supit dan ruang kloaka itu dikit lah. Ini aslan ya. Terus next. Ini kalau ini tipikalnya burung semi. Tipikal burung semi kita bisa lihat dari bentuk badan. Dari bentuk badan biasanya burung semi itu gede ke depan, ke belakangnya kurang kecil. Jadi ke depannya besar, ke belakangnya agak kecil. Nih, depannya besar banget. Biasanya burung-burung tipikal seperti ini burungnya semi. Ini namanya si Red Bull punyanya Pak Jisoy, dan ini tipikalnya burung semi. Kita bisa lihat yang pertama juga nih, matanya juga harus bagus. Paruhnya harus bagus, kepalanya harus bagus. Ini larannya juga. Kalau yang tadi si aslan itu larannya rapat-rapat, kalau ini besar tapi agak carang. Ya, bisa kita bedakan kan? Agak carang, dan ini burung nggak akan terlalu terbang tingginya terlalu tinggi karena ini kepakan sayapnya beda. Supitnya sama, harus runcing ke atas, dan ini ekornya juga bagus. Jadi kalau misalkan larannya agak bolong gini, nggak terlalu rapat kayak tadi kayak si aslan, biasanya ini terbangnya 3/4. Jadi kalau kita melihat, dan ini kita bisa lihat juga larannya besar dan ininya lidinya juga besar. Itu biasanya burung terbangnya 3/4, nggak akan nitik atas gitu. Dan badannya, posisi bentuk badannya ke depannya besar kalau biasa burung semi itu. Ke depannya besar, dadanya besar, ke belakangnya agak nicup. Agak nicup. Dan ekornya juga tetap yang utama kalau main mejaan itu ekornya harus bagus. Supitnya juga bagus. Nah, kalau buat memilih betina, utamakan kalau betina itu terah. Tapi salah satunya saya bisa lihatin juga betina yang bagus itu seperti apa ya. Simak terus videonya. Nih kalau ini betina, kita akan review juga raban betina yang bagus itu seperti apa ya. Tapi tetap saya nggak bisa jamin 100% betina itu bagus ya kawan ya. Tapi setidaknya kita bisa melihat bentuk badan betina yang bisa kita buat ternak. Ini salah satunya nih. Jadi kita lihat dulu badannya. Yang pertama badan itu harus sesuai dan bagus seperti ini nih. Sayapnya rapat ke dada, ininya penuh, dagingannya penuh, dan matanya juga tetap, meskipun betina harus bagus karena buat menghasilkan anakan yang bagus. Dan paruh lihat, ini sangat jernih kan.
kemudian badannya harus penuh dan seimbang. Badannya penuh dan seimbang, bulunya harus nyutra juga sama, harus lemes, halus. Ini larannya juga sama. Nih, larannya harus bagus juga, penuh, nutup. Supitnya, nah kalau supit buat betina itu kebanyakan 1 cm sampai 2 cm dan rongganya juga harus tebal. Karena kenapa harus tebal? Karena itu di stutnya kita bisa lihat. Nah kalau misalkan betina yang ekornya ke bawah itu biasanya ngasilin anaknya stutnya lumayan bagus-bagus biasanya. Dan ekornya juga harus lentur dan satu kelihatan. Ya, dan ini udah ada hasilnya. Ini betina aslan. Kemarin udah saya coba hasilnya. Kalau misalkan yang tadi aslan yang pertama silangin sama yang kayak gini, hasilnya bisa kita lihat. Ini saya akan lihatin hasilnya ya. Dan biasanya burung seperti ini, betina seperti ini bisa nyetak. Ini hasilnya, hasil kolaborasi yang tadi. Hasil kolaborasi antara aslan dan betina yang tadi nih. Lihat. Ini udah mirip banget sama si aslan nih. Bentuk kepalanya juga, matanya juga jernih, cuman matanya ke betina, cuman bentuk paruh sama hidung ke aslan, bentuk kepala ke aslan, dan badannya juga ke aslan. Makanya saya bisa bilang tadi betina seperti tadi itu bisa mencetak burung-burung mirip bapak lah. Kalau bisa dikatakan betina cetak, betina yang bisa menghasilkan seperti bapak. Ini hasilnya. Ya, ini mirip banget sama yang tadi, bisa dibandingkan sama kawan-kawan semua. Larannya, badannya juga mirip banget aslan. Ekornya pun mirip banget sama si aslan. Kita lihat larannya ya seperti apa. Nih. Ini larannya nih. Ini masih piyik, lar 4. Bulunya ngikut ke ibu, cuman badannya ngikut ke bapak, dan ekor pun kayak sama bapaknya. Nih, seimbang. Dan supirnya juga sama kayak aslan. Ini hasil ternakan saya, ternak aslan ring 2020 yang kolaborasi tadi antara yang hitam dan yang coklat. Jadi buat teman-teman yang pengen milih burung, ya tadi berbagi tips saya ada 5 ya. Yang pertama badan atau dagingan, yang kedua bulu, yang ketiga mata, yang keempat laran, yang terakhir yaitu cupit udang atau caturanga cupit udang. Nih, kita bisa lihat ini badannya, lihat penuh banget nih. Ini mirip banget aslan. Jadi kalau misalkan pengen memilih burung ya bisa direkomendasiin tip yang tadi ya, yang dari saya yang awal ya. Tapi saya tidak bisa menjamin 100% kalau burung yang saya bilang 100% murni seperti itu, karena tetap yang utama itu terah. Yang utama itu terah, kalau yang kedua baru kita main caturangga. Oke kawan, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya buat kalian semua, terutama dalam cara memilih burung flyer, burung buat indukan, dan burung betina buat indukan juga. Jadi kalau misalkan feeling saya, kalau misalkan spesifikasi saya harus seperti itu ya. Oke kawan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya ya buat kawan-kawan semua. Salam satu hobi, salam patiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.